Merdeka seutuhnya, refleksi nilai kemanusiaan dan kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys di channel Ji. Kali ini kita dalam suasana sukacita dan penuh gembira. Bulan Agustus adalah hari raya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Maka sudah selayaknya di bulan yang sangat istimewa ini kita melakukan refleksi tentang makna kemerdekaan itu sendiri. Pada prinsipnya nilai merdeka atau dalam bahasa Arabnya adalah huriyah. Itu adalah bulan pembebasan, bukan kebebasan. Kalau bulan kebebasan, artinya setiap individu, setiap orang adalah bebas melakukan apa saja. Tetapi kalau bulan pembebasan adalah suatu perilaku aktif untuk memberikan rasa kebebasan bagi orang lain, membebaskan dari segala belenggu ketakutan, belenggu kemiskinan, belenggu kebodohan, belenggu-belenggu yang lain yang bisa mengurangi harkat, martabat, dan kemanusiaan kita. Karena pada prinsipnya persoalan kemerdekaan ini pertama adalah terkait dengan kemanusiaan. Kita ini merdeka itu sebetulnya apa sih? Kan sebetulnya hanya ingin meneguhkan kembali harkat dan martabat kita sebagai manusia. Karena penjajahan apapun bentuknya dan bagaimanapun wujudnya itu selalu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Karena dalam penjajahan itu intinya jiwa kemanusiaan, martabat kemanusiaan tidak bisa ditegakkan secara sepenuhnya. Itulah makanya kemerdekaan pada hakikatnya lepasnya manusia dari belenggu-belenggu yang bisa meruntuhkan dan menginjak-injak harkat dan martabat kemanusiaan. Nah, maka dari itu menjadi refleksi bagi kita semua. Kalau kita ini sudah merdeka, tetapi masih ada yang merasa belum lepas dari ketertindasan, belum lepas dari belenggu kemiskinan, belum lepas dari belenggu kebodohan, belum lepas dari belenggu penderitaan, maka sebetulnya makna kemerdekaan itu sendiri belum sempurna. Jadi artinya belum kafah kemerdekaan kita itu. Nah, tapi sebaliknya kemerdekaan itu akan berjalan atau terlihat secara kafah, secara sempurna ketika harkat dan martabat kemanusiaan itu ditegakkan. Ketika belenggu-belenggu kemiskinan, belenggu penderitaan, belenggu kebodohan itu bisa dihancurkan, disitulah makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, hal ini juga terkait dengan persoalan kebudayaan. Itu. Karena prinsip kebudayaan itu adalah kemanusiaan. Yang membedakan manusia dengan makhluk lain itu ya kebudayaan. Kalau orang atau manusia itu sudah tidak berbudaya, maka dia tidak disebut manusia lagi. Dia bisa jadi seperti hewan, seperti malaikat, atau seperti setan, atau jin, atau makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Karena makhluk-makhluk yang lain itu tidak berkebudayaan. Yang berkebudayaan itu hanya manusia. Nah, kebudayaan itu prinsipnya adalah amanu wa amilus sholeh. Maka di dalam Al-Quran itu ya disebutkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami benar-benar telah menciptakan manusia ini gitu, sebaik-baik ciptaan. Summa radatnahu asfala safilin. Kemudian akan kami kembalikan sebaik-baik ciptaan ini ke dalam derajat yang paling rendah, bahkan di bawahnya rendah, asfala safilin. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Beriman inilah manusia yang tetap mulia. Tapi tidak cukup beriman, karena malaikat juga beriman, setan beriman, gitu. Hanya durhaka saja dia membangkang, gitu. Yang berikutnya wa amilus sholihah, beramal soleh. Nah, aman wa amilus sholihah ini adalah sebetulnya pondasi dasar dari kebudayaan. Maka pondasi dasar kebudayaan Islam, kebudayaan Nusantara itu adalah pertautan rasionalitas dan spiritualitas, gitu. Kalau kita bisa menegakkan ini dalam kebudayaan, maka kemanusiaan kita ini akan terjaga, martabat kita akan terhormat, itu akan terpelihara dengan baik. Dan inilah prinsip dasar dalam kemerdekaan itu, yang oleh para ahli fikih kemudian dirumuskan. Kita merdeka itu
kalau kita bisa menjaga 5 hal dasar yang disebut dengan al-usul khomsah atau al-daruriyatul khomsah, yaitu hifdzuddin, menjaga agama, hifdzul mal, menjaga harta benda, hifdzul akal, menjaga akal, hifdzun nasl, menjaga keturunan, dan hifdzul akal, menjaga pikiran-pikiran kita. Jadi kebebasan beragama, kebebasan berpikir, kebebasan untuk menjaga dan memperoleh properti, kebebasan untuk menjaga harkat dan martabat, kebebasan untuk menjaga keturunan-keturunan yang baik. Itulah prinsip-prinsip dasar dalam kemerdekaan yang harus kita perjuangkan dan kita jaga. Dan ini related dengan kebudayaan yang harus kita lakukan sebagai sebuah bangsa. Maka dari dulu Ki Hajar Dewantara mengingatkan ketika menyebut kebudayaan nasional adalah puncak-puncak kebudayaan daerah. Itu artinya the best dari budaya-budaya yang ada di daerah. Amalu solihah, amal-amal yang soleh, itulah kebudayaan. Karena amal soleh ini menjadi puncak-puncak dasar dari kebudayaan yang ada di berbagai daerah yang ada di Nusantara ini. Jadi gitu guys. Jadi kemerdekaan itu bukan semata-mata ketika kita bisa menggusur orang seenaknya, terus kemudian membabat hutan seenaknya, terus kemudian bisa berkuasa seenaknya, bukan. Kemerdekaan akan tercipta ketika kita bisa melindungi, menjaga harkat dan martabat kemanusiaan dan meneguhkan nilai-nilai kebudayaan sehingga wujud kita sebagai manusia tetap terjaga dan terpelihara dengan baik. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua dalam perayaan Hari Kemerdekaan kesempatan kali ini. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alsastro atau lengkapnya Dr. Ngatawi Alsastro SAG MSI adalah seorang sosiolog, budayawan, dan tokoh agama di Indonesia. Alsastro aktif beraktivitas sebagai akademisi dan berkesenian, serta selalu keliling Indonesia menyapa berbagai kalangan masyarakat sebagai upaya untuk terus merajut keberagaman bagi Indonesia Raya.